Mind changing concept, merubah cara berpikir, menembus batas keyakinan percaya diri dengan merubah cara berpikir dari cara biasa menjadi berpikir yang kreatif dan produktif. Hidup adalah sebuah pilihan. Nelson Mandela pernah berkata, "May your choice reflect your hopes, not your fears." Yang artinya, semoga pilihanmu mencerminkan harapanmu, bukan ketakutanmu. Maka, ubah keyakinan cara berpikirmu sesuai fokus dan tujuanmu. Jangan katakan, "Saya nggak bisa." Tapi katakan, bagaimana caranya. Jangan katakan, "Kenapa harus saya yang mengerjakan?" Tapi katakan, "Ini kesempatan saya untuk belajar." Jangan katakan, "Kenapa harus sekarang?" Tapi katakan, "Ini adalah waktu yang tepat untuk memulai berjuang." Jangan katakan, "Itu sulit." Tapi katakan, "Itu sebuah tantangan yang harus saya atasi." Jangan katakan, "Saya takut gagal." Tapi katakan, "Saya penasaran apa yang akan terjadi nanti." Jangan katakan, "Ya sudah, bagaimana nanti saja." Tapi katakan, "Nanti bagaimana caranya, rencana yang akan kita kerjakan." Jangan katakan, "Saya tidak pandai dalam hal itu." Tapi katakan, "Saya pasti bisa menjadi lebih baik." Jangan katakan, "Saya punya banyak kelemahan." Tapi katakan, "Saya punya potensi yang bisa diandalkan." Jangan katakan, "Saya punya banyak masalah." Tapi katakan, "Wahai masalah, saya punya Tuhan." Jika saya mau, insya Allah mampu. Namun, jika tidak mau, pasti akan mencari 1001 alasan untuk tidak mengerjakannya. Yakinlah, saya, Anda, kita, dan mereka semua adalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sebuah analogi sederhana yang masih cukup relevan untuk kita diskusikan, merefleksikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang maknanya adalah selama apapun manusia, pasti Tuhan ciptakan dengan kelebihan dan kebaikannya. Demikian sebaliknya, sehebat apapun manusia, pasti memiliki kekurangan dan kelemahan. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakannya dengan saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Maka berkomunikasikanlah, berinteraksilah, berkoordinasi dan bekerja samalah menjadi sebuah circle yang kolaboratif, yang baik, berbanyak relasi. Jangan memperuncing perbedaan, karena mencari yang benar-benar sama itu tidaklah penting. Tapi jadilah saling melengkapi untuk sukses melalui kebersamaan. Success by togetherness.
Orang lain boleh tidak percaya, orang lain boleh tidak yakin akan kemampuanmu untuk berhasil. Itu bukanlah sebuah masalah. Namun, jangan sampai dirimu sendiri yang tidak yakin akan kemampuanmu sendiri. Karena jika iya, maka mulai detik itu Anda sudah gagal. Seberapapun besar tantangan, ujian, dan komentar orang lain dalam mempengaruhi hidup kita untuk gagal meraih sukses, jangan dijadikan penghalang dalam meraih sukses. Mereka berkomentar sebatas pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sudut pandang mereka saja. Bahkan bisa saja ekspektasi mereka agar kamu jatuh. Tetap berfokuslah pada tujuan dan rencana kita untuk sukses. Karena kapal tidak akan tenggelam, kapal tidak akan tenggelam ataupun karam karena ombak dan badai selama air itu tidak masuk ke dalam kapal. Demikian juga hidup, komentar dan cibiran orang lain tidak akan menghalangi kita untuk meraih sukses. Selama komentar negatif tersebut tidak masuk mempengaruhi pikiran dan keyakinan kita untuk meraih sukses. Semua orang pasti pernah gagal. Semua orang pasti pernah kecewa dalam kehidupannya. Namun, itu semua adalah proses kehidupan. Experience its learning cycle. Belajar dari pengalaman. Sama-sama belajar. Karena yang membedakan antara sekolah dan kehidupan adalah pelajarannya. Jika di sekolah kita belajar dulu baru ujian. Namun dalam kehidupan kita ujian dulu dengan berbagai masalah, baru kita dapat mempelajari hikmah kehidupan yang Tuhan berikan untuk jadi pribadi yang lebih baik. Semua orang baik di sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah, naik sabung hitam bela diri, mendaftar pekerjaan, bahkan dalam kehidupan pasti harus melewati ujian-ujian untuk naik kelas ke level yang lebih tinggi. Semua pasti berhasil. Ada yang langsung sukses, ada yang bertahap, berproses dan berprogres, berjuang melewati kegagalan demi kegagalan, berkeringat, penuh air mata, bahkan berdarah-darah, hingga pada akhirnya meraih sukses. Semua berhasil, kecuali orang yang gagal belajar dari sebuah kegagalan tersebut. Maka berhati-hatilah dengan mengelola dan mengendalikan pikiran kita, serta berfokuslah pada potensi kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan atasi kekurangan yang kita miliki dengan tujuan, misi, dan goal yang kita harapkan dan perjuangkan. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, innamal usri yusra. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Berikut beberapa tips membangun cara berpikir positif yang mudah-mudahan bermanfaat. 1. Bersyukur. Berterima kasih atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena apa yang kita miliki saat ini pasti adalah yang terbaik. Karena Allah adalah sebaik-baik perencana dalam kehidupan. 2. Kendalikan pikiran negatif. Lihatlah segala fenomena yang terjadi dari sudut pandang indikator positif dan membangun. 3. Jaga kesehatan mental. Jaga kondisi dengan istirahat yang cukup, olahraga, dan pola makan sehat dapat mendukung kesehatan mental yang positif. 4. Bermeditasi. Menenangkan pikiran
meningkatkan ketenangan dan mengurangi stres dengan wiridan atau mengingat Allah, Tuhan yang Maha Esa, serta melepaskan beban pikiran dengan meyakinkan diri, sebagaimana motivasi dari Kasespim Polri, Irjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI, bahwa pemimpin itu pemikir untuk mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Pemimpin itu pemberani, terutama berani berpikir. Kalau tidak mampu dan tidak berani berpikir, maka jangan jadi pemimpin. Yakinlah, Gusti mesti paring jalan. 5. Fokus pada solusi. Alihkan perhatian dari masalah ke solusi dan pecahkan masalah menjadi langkah-langkah kecil yang dapat diatasi. 6. Hindari membandingkan aspek sosial. Setiap pribadi adalah unik, maka hindari membandingkan diri dengan orang lain, apalagi hingga membuat kesenjangan sosial yang nampak. 7. Perluas dan perkuat network. Cari, bangun dan jaga network jaringan dengan circle yang positif, dengan energi positif, saling mengajak dan mengajarkan kebaikan, dan saling menguatkan satu sama lain demi keberhasilan bersama. 8. Kompetensi diri. Belajar dan berlatih untuk meningkatkan knowledge, skill, and attitude dapat meningkatkan rasa percaya diri dan positivitas yang produktif. 9. Inovasi dan kreativitas. Ekspresikan dirimu dengan minat dan bakat yang kreatif, yang produktif, meningkatkan mood dan rasa percaya diri, mengarahkan energi positif. 10. Tanggung jawab, responsibilitas. Hidup kita adalah tanggung jawab kita, maka ambil kendali atas pilihan dan tindakan kita, karena ini adalah hidup kita. Jika kita gagal membuat sebuah rencana, maka kita akan mengalami kegagalan dari rencana itu. Jika kita tidak punya rencana hidup, maka selamanya kita akan menjadi bagian dari rencana hidup orang lain. Mengutip motivasi dan arahan dari Wakalim Diklat Polri, Irjen Pol Dr. Eko Budi Sampurno MSI, senantiasa saya pedomani ternyata sangat powerful, mind changing konsep dalam hidup saya, yaitu tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Terima kasih. Semoga senantiasa sukses selalu, sehat selalu Jenderal. Insya Allah akan saya amalkan menjadi amal jariah ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti berlatih. Jaga integritas dan konsistensi diri, jujur dan dapat dipercaya, tetap optimis dan selalu bersyukur, meraih sukses. Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Salam sukses dari Lembang.